Terima kasih Pak Fajri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak Farah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, meskipun kita tengah berada pada masa sulit pandemi COVID-19 yang semoga akan segera berakhir. Hal yang patut kita syukuri adalah keadaan sehat dan masih semangat untuk produktif atau beraktivitas sehingga kita dapat mengikuti agenda pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Farah Salsabila selaku Sekretaris IRED yang pada kesempatan ini akan menjadi MC yang akan memandu berjalannya agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden IRED, Kaden Takawira, beserta jajaran kepengurusan lainnya. Dan tentunya kepada yang terhormat, pemateri kita pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Ahmad Al-Fajri MA. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Baik, Sobat IRED Theory 101 adalah proyek yang diselenggarakan oleh International Relation Educational and Development atau IRED dalam rangka untuk menambah pengetahuan mengenai teori-teori hubungan internasional bagi anggota IRED maupun publik secara luas khususnya generasi muda. IRED sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada kajian hubungan internasional dan cakupannya. IRED Theory 101 kali ini mengangkat teori liberalisme yang mana kita akan mengenal lebih dalam mengenai apa itu teori liberalisme dan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Pak Ahmad Al-Fajri. Baiklah, sebelum menuju pada agenda kita pada siang hari ini, izinkan untuk pemateri memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Pak Ahmad Al-Fajri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator siang hari ini. Nama saya Ahmad Al-Fajri. Saya salah seorang staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Baik, terima kasih Pak Fajri. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita menuju ke agenda kita siang hari ini bersama Pak Ahmad Fajri dengan pertanyaan pertama yaitu seputar sejarah dan tokoh pemikir utama. Tentunya dalam sebuah teori ada sejarah di balik lahirnya teori tersebut dan terdapat tokoh-tokoh pemikir di balik sejarah tersebut. Jadi bagaimana sih Pak sejarah lahirnya teori liberalisme dan siapa saja tokoh pemikir utama dari teori liberalisme? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Teori liberalisme ini biasa juga disebut sebagai teori idealisme dalam beberapa literatur buku teori hubungan internasional. Tapi term liberalisme itu memang sebuah term yang sangat umum ya. Di dalam studi lain kita juga mengenal atau menemukan istilah liberalisme itu di ilmu politik misalnya dan studi-studi yang lain. Secara umum memang liberalisme itu mengacu kepada gagasan tentang kebebasan individu, freedom ya, human right dan sebagainya. Namun di dalam studi hubungan internasional, liberalisme itu mengandung makna yang sedikit berbeda dibandingkan dengan liberalisme di dalam studi yang lain, meskipun irisannya masih ada. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kapan lahirnya liberalisme dalam studi hubungan internasional? Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, HI muncul pasca Perang Dunia Pertama ya tahun 1919. Yang dipengaruhi oleh tragedi Perang Dunia Pertama. Dalam perang itu kita ketahui korban jiwa banyak sekali, banyak yang mencatat ada belasan juta yang menjadi korban jiwa pada 4 tahun peperangan tersebut, sehingga kemudian para scholars, kemudian para politisi berkumpul untuk mendiskusikan pertanyaan bagaimana cara mencegah peperangan tersebut supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita berharap bahwa, atau saat itu mereka berharap perang tersebut adalah perang yang akan menjadi akhir dari segala peperangan yang berdampak besar terhadap kemanusiaan. Nah, itu adalah pertanyaan dasar utama yang melahirkan studi HI tahun 1919. Nah, di tahun ini juga liberalisme atau idealisme sebagai teori HI muncul dan menguat. Ya, karena liberalisme
saat itu mencoba memberikan gagasan-gagasan untuk bagaimana kita bisa sampai kepada perdamaian, ya, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya peperangan, sama seperti apa yang diharapkan oleh para politisi dan para scholars di era tersebut. Itu ya pertanyaan dasarnya ya, bagaimana cara kita untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan peperangan. Nah, idealisme atau liberal klasik hadir saat itu, hadir sejak awal dari lahirnya studi HI kita untuk memberikan berbagai macam penjelasan atau alternatif-alternatif yang bisa kita jadikan pedoman untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, itu sedikit sejarah lahirnya idealisme atau liberalisme sebagai sebuah teori hubungan internasional. Dengan catatan bahwa liberalisme secara umum memang sudah ada jauh sebelum itu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, liberalisme itu bukan term yang hanya dimiliki oleh studi HI, tapi term yang juga populer dalam studi yang lain. Kita kenal ada tokoh yang disebut dengan Bapak Liberalisme, John Locke ya, banyak karya-karyanya dikutip dalam filsafat politik, dalam political science, dan beliau lahir jauh sebelum studi HI berdiri ya tahun 1919. Artinya ya tadi ya poinnya, liberalisme itu memang sudah lama sekali muncul, tapi liberalisme sebagai sebuah teori dalam hubungan internasional lahir sejak awal dari atau bersamaan dari lahirnya studi hubungan internasional. Nah, tokoh-tokohnya juga lumayan banyak ya. Ada yang saat itu kita kenal dengan Woodrow Wilson, kita kenal gagasan 14 points yang cukup menarik perhatian ya di tahun-tahun tersebut. Tapi memang yang menjadi referensi utama gagasan idealisme saat itu adalah salah seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant ya, yang nanti mungkin akan kita bahas pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tersebut. Cuman secara umum ya sejarah dan tokoh-tokohnya itu ya yang di awal lahirnya HI. Saya kira itu dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Jika kita telah lagi dari sejarah dan pemikiran para tokoh utama dari teori liberalisme, kira-kira apa saja sih yang menjadi asumsi dasar teori liberalisme dalam hubungan internasional ini, Pak? Baik, yang menjadi kontribusi terbesar, ya, asumsinya mungkin ada beberapa ya, tapi yang menjadi kontribusi terbesar liberalisme atau idealisme dalam studi kita adalah gagasan soal democratic peace. Ya, teman-teman bisa baca itu dalam berbagai macam tulisan. Nah, democratic peace ini diklaim sebagai the strongest contribution of liberalism terhadap studi kita. Nah, apa arti dari democratic peace? Democratic peace itu artinya adalah liberalisme beranggapan bahwa sesama negara demokrasi cenderung untuk tidak berperang satu sama lain. Jadi ada semacam law light, ada semacam mirip dengan hukum alam ya, hukum objektif yang berlaku. Apabila ada dua negara demokrasi, maka negara tersebut tidak akan terlibat dalam peperangan. Nah, akar dari gagasan ini bisa kita tracing back dari gagasan perpetual peace yang disampaikan oleh salah seorang tokoh yang tadi kita sebutkan namanya, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant menunjukkan atau berargumen bahwa ada 3 pillars dalam mewujudkan perpetual peace. Nah, pillars pertama adalah Republican state, atau dalam bahasa yang lebih umum disebut sebagai negara demokrasi. Kant percaya bahwa dengan sebuah negara mengadopsi sistem demokrasi, maka itu akan menjadi salah satu jaminan bagi terwujudnya perdamaian dunia. Kenapa demokrasi? Karena di dalam demokrasi ada mekanisme check and balances ya, di mana kekuasaan seorang pemimpin dibatasi oleh kekuasaan dari pihak-pihak yang lain ya, ada separation of power. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masing-masing branch tersebut melakukan check and balances terhadap yang lain. Nah, hanya di dalam sistem demokrasi itu kita temukan ya. Nah, dengan adanya separation of power tadi, nah dengan adanya balance of check and balances di dalam sistem pemerintahan demokrasi,
itu yang membuat keputusan perang akan sulit lahir dari sebuah negara demokrasi. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua yang disampaikan oleh Khan dan kemudian dilanjutkan oleh para pendukung gagasan ini, ada public participation ya di dalam pembuatan keputusan di dalam negara demokrasi, bahwa opini publik, partisipasi publik itu matters ya, sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan peperangan, maka publik memiliki orientasi untuk tidak setuju terhadap peperangan, karena peperangan akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap publik. Nah, oleh karena itu, maka publik akan lebih cenderung untuk pasifis, ya, menyarankan untuk tidak menyelesaikan persoalan melalui peperangan. Dan opini itu akan ditangkap oleh pemerintah dan akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, itu yang membuat demokrasi menjadi istimewa dalam pandangan idealisme atau liberalisme klasik ini, karena ada apa istilahnya institutional constraint. Jadi ada semacam faktor institusi yang akan menghambat terjadinya peperangan, dan juga ada soal public participation tadi. Nah, selain dari itu, ini masih berkaitan dengan asumsi liberalisme ya. Menurut Kant, perdamaian juga bisa tercapai apabila ada Federation of Republican States. Jadi ada semacam federasi negara-negara demokrasi, ya. Ada semacam organisasi yang menaungi negara-negara tersebut. Nah, dalam organisasi itulah kemudian negara-negara bekerja sama. Nah, dasar dari kerjasama ini adalah positive thinking, ya. Ada semacam pikiran positif yang dimiliki oleh satu negara demokrasi terhadap yang lain, ya, bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, ini juga yang kenapa demokrasi liberalisme itu disebut sebagai salah satu teori yang cukup optimistik, karena liberalisme memandang positif terhadap aktor-aktor yang lain. Nah, faktor ketiga adalah cosmopolitan right, yang artinya ada semacam hukum universal, moral universal yang berlaku di semua negara. Nah, dengan adanya ketiga pilar ini, itulah yang akan menjadi dasar bagi perpetual peace. Nah, inilah adalah kontribusi terbesar liberalisme dalam studi kita di awal-awal studi HI berdiri, ya. Bagaimana mewujudkan perdamaian dunia. Nah, gagasan yang diusung oleh liberalisme adalah melalui demokrasi tadi, atau yang kita sebut dengan democratic peace theory. Kira-kira itu ya yang menjadi kontribusi utama dari teori tersebut untuk studi kita. Lalu Pak, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya jika dilihat dari asumsi dasar yang sudah Bapak jelaskan tadi, lalu jika dilihat lagi dari sejarah lahirnya liberalisme yang pada awal kemunculannya itu pada awal kemunculan HI sebagai disiplin yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang liberal. Lalu ada contoh dari teori liberalisme dalam menganalisa salah satu kasus dalam hubungan internasional? Oke, saat kita gunakan liberalisme untuk melihat atau untuk menganalisa fenomena dalam politik internasional, maka liberalisme akan memberikan warna yang sangat berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Contoh saja yang umum kita gunakan, ya, contoh soal perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Mungkin masing-masing teori akan memberikan jawaban yang berbeda-beda soal kenapa kemudian peperangan tersebut diambil oleh Amerika Serikat. Bagi yang lebih condong untuk setuju dengan realisme, maka akan bilang bahwa peperangan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan yang bersifat power politics atau high politics, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih atau untuk demi alasan keamanan, alasan survival, dan sebagainya. Nah, tapi bagi liberalisme, liberalisme akan memberikan jawaban yang berbeda, dan mungkin sebagian orang menganggap ini utopia, begitu ya. Misalnya begini, seperti yang kita ketahui bahwa the ultimate goals dalam liberalisme itu adalah soal freedom, ya, soal kebebasan, soal human right, soal demokrasi.
itu adalah nilai-nilai normatif yang menjadi ultimate goals dalam teori ini. Sehingga kalau kita aplikasikan untuk melihat mengapa kemudian Amerika Serikat menyatakan atau melaksanakan peperangan ke Irak, maka ultimate goals tadi adalah jawabannya. Karena di Irak diklaim sebagai negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter, ya, pemerintahan yang menjadi ancaman buat warganya sendiri. Nah, oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk memerdekakan warga tersebut dari tindasan, dari kesewenangan dari pemerintah. Nah, ini kan baunya adalah human right, freedom gitu ya. Nah, itu adalah ultimate goals dalam teori ini. Begitu juga dengan demokrasi. Kenapa kemudian demokrasi diterapkan atau dipaksakan untuk ada di negara-negara seperti Irak ya? Karena demokrasi adalah salah satu sistem atau satu-satunya sistem terbaik yang bisa menjamin kebebasan tadi, ya, kebebasan, human right dan sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh cara kita mengaplikasikan idealisme. Saat kita ingin menilai tindakan satu negara kepada negara lain, maka kita hanya bisa nilai tindakan itu dengan menggunakan kacamata tadi ya, demokrasi sebagai ultimate goals atau freedom atau human right. Bukan security interest atau power politics bagaimana yang diargumentasikan oleh teori yang lain, yaitu realisme. Baik, terima kasih Pak. Dari contoh-contoh teori liberalisme dalam menganalisa hubungan kasus dalam hubungan internasional yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentunya terdapat keterbatasan dan kritik teori liberalisme itu sendiri. Jadi apa saja sih Pak keterbatasan atau kritik teori liberalisme dalam menganalisa hubungan internasional? Oke, menarik. Nah, kritik terhadap teori ini juga lumayan banyak, ya, sama seperti pendukung teori ini juga memberikan argumentasi yang banyak. Ya, menurut saya antara kritik dan argumen sama-sama kuat. Nah, terkait dengan kritik yang diajukan, ada beberapa hal ya, terutama terkait dengan asumsi soal perdamaian demokrasi yang tadi sempat kita bahas di bagian awal. Democratic Peace Theory adalah salah satu kontribusi terbesar liberalisme buat studi HI. Nah, kritik yang tajam juga banyak diarahkan terhadap gagasan Democratic Peace Theory tersebut. Ada yang mengkritik tentang inkonsistensi definisi demokrasi ya. Ada pendukung teori ini yang mendefinisikan demokrasi hanya sebatas sebagai prosedural demokrasi, adanya pemilihan umum. Ada juga yang kemudian mendefinisikan demokrasi sebagai liberal demokrasi, artinya bukan hanya sebatas pemilihan umum, tapi juga harus ada nilai-nilai kebebasan yang dipegang oleh negara tersebut dan diberikan kepada warganya. Jadi ada perbedaan pendapat soal term demokrasi di kalangan para pendukung itu sendiri. Jadi di antara mereka juga ternyata tidak sepakat soal apa itu demokrasi. Nah, ketidaksepakatan ini menunjukkan bahwa ya ada yang goyah di dalam teori ini ya. Jadi padahal demokrasi itu adalah term yang paling utama yang harusnya mereka sudah sepakat soal itu. Nah, hal yang lain yang juga dikritik dalam demokrasi ini ternyata juga demokrasi tidak bisa menjadi jaminan terhadap perdamaian. Ya, demokrasi tidak bisa menjamin bahwa negaranya tidak berperang terhadap negara yang lain. Kenapa begitu? Tadi kita sampaikan bahwa salah satu kekuatan dari liberalisme ini adalah public participation. Ya, bahwa partisipasi publik itu akan dikonsider oleh pemerintahnya, akan dijadikan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi di banyak kasus kita lihat ternyata public participation itu juga tidak matters dalam negara demokrasi. Ya, meskipun secara normatif seharusnya berpengaruh ya, tetapi by practice di dalam praktis tidak begitu. Kembali ke contoh soal perang Amerika Serikat ke Irak. Ternyata peperangan itu tidak disetujui oleh publik Amerika Serikat. Jadi banyak sekali bahkan mayoritas dari publik Amerika Serikat menolak peperangan itu.
Seharusnya kalau kita kembalikan ke logika dari teori tersebut, apabila publiknya menolak, maka pemerintahan harusnya mengikuti dari keinginan publik. Namun dalam konteks ini, pemerintah tidak mengikuti keinginan publik, meskipun itu adalah keinginan dari mayoritas publik. Artinya, keinginan dari pemerintah itu berbeda dari keinginan publik, meskipun itu adalah negara demokrasi. Nah, ini dilemanya, bukan dilema, ini kontradiktifnya ya di dalam teori tersebut. Hal lain yang juga menimbulkan pertanyaan adalah apabila memang demokrasi itu apabila memang di dalam negara demokrasi ada sistem check and balances dan kemudian ada partisipasi publik yang akan dikonsider oleh pemimpinnya, sehingga kemudian gabungan dari semua hal itu akan menjadi faktor yang menghalangi negara tersebut berperang dengan negara lain, maka seharusnya negara demokrasi itu akan damai kepada segala macam bentuk negara. Jadi tidak hanya demokrasi and democracy do not fight each other, tapi juga demokrasi and non-demokrasi harusnya juga tidak fight each other. Kenapa? Karena tadi ya, kalau opini publik bilang bahwa peperangan itu akan menimbulkan korban yang banyak dan korban itu adalah publik, maka seharusnya peperangan tidak dilakukan dengan negara manapun. Karena maupun dengan demokrasi maupun dengan non-demokrasi, ya peperangan itu sama-sama akan menimbulkan kerusakan terhadap publik, korban di kalangan publik. Tapi faktanya ternyata negara demokrasi memiliki catatan yang buruk saat dihadapkan dengan non-demokrasi. Ya, mereka kelihatan lebih agresif melakukan peperangan dengan negara non-demokrasi. Artinya ada kontradiksi lagi di dalam pandangan yang tadi disampaikan ya, bahwa ada inherent factor. Jadi faktor-faktor inherent yang membuat negara demokrasi tidak berperang. Di antaranya adalah pandangan publik, di mana publik akan menjadi korban dari peperangan. Kalau itu faktanya, maka harusnya peperangan itu juga tidak terjadi atau tidak dilakukan dengan negara non-demokrasi, karena sama-sama akan menimbulkan korban yang sama. Publik akan menjadi korban dan sebagainya. Artinya demokrasi tidak inherently pasifis, gitu ya, tidak secara inherent damai. Ternyata dia agresif terhadap non-demokrasi. Nah, oleh karena itu kita patut curiga bahwa ya ternyata demokrasi bukan peaceful ya, tapi juga agresif. Nah, ini yang beberapa kontradiksi yang disampaikan oleh orang-orang terhadap argumen perdamaian demokrasi yang disampaikan oleh liberal. Nah, di atas semua itu, orang-orang menyimpulkan atau banyak yang menyimpulkan liberalisme ini sebagai sebuah teori yang utopia. Karena banyak kontradiksi tadi dan karena keinginan untuk menciptakan perdamaian dunia gitu ya. Nah, banyak scholars yang bilang bahwa teori ini utopia. Di antara yang bilang itu paling awal adalah E.H. Carr, ya, salah seorang perintis dari realisme. E.H. Carr bilang bahwa saat sebuah teori dibangun berdasarkan aspiration itu adalah idealisme atau utopianisme, maka teori tersebut akan disconnect dari apa yang dia ingin rubah, yaitu dunia. Ya, saat sebuah teori dibangun berdasarkan aspiration, maka dia disconnected from reality. Dia akan tercerabut dari realitas. Nah, itu yang terjadi dengan liberalisme ya, karena dia memberikan gagasan-gagasan yang dalam tanda kutip terlalu ideal, terlalu optimistik, sehingga gagasan ini dianggap terlalu mengawang-awang. Nah, di antara yang menjadi rujukan banyak orang adalah soal LBB ya. Saat Woodrow Wilson bilang bahwa LBB itu salah satu wadah untuk mewujudkan perdamaian, sementara Amerika Serikat di mana dia ada tidak ikut dalam LBB itu. Jadi dia memberikan sebuah solusi yang dia tidak pakai. Nah, artinya ini menunjukkan inkonsistensi ya, ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh idealisme ya memang to some extent ya terlalu ideal sehingga sulit untuk dilihat ya dalam real politics. Demikian.
Baik, Kak, terima kasih. Lalu dari yang sudah Bapak paparkan tadi, bagaimana sih, Kak, perkembangan teori liberalisme pada zaman sekarang ini? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, idealisme lahir dari awal lahirnya studi hubungan internasional. Setelah beberapa tahun atau paling tidak 20 tahun lah ya, setelah 20 tahun pertama idealisme mendominasi dari perspektif teori HI, baru kemudian muncul teori-teori tandingan yang lainnya. Yang paling pertama adalah realisme. Ya, seperti yang ditulis oleh E.H. Carr, 20 Years of Crisis, bahwa selama 20 tahun ya idealisme tidak memberikan kontribusi besar bagi pengembangan studi HI. Oleh karena itu, E.H. Carr memberikan ajakan bahwa untuk pembangunan sebuah teori, maka jangan hanya melandaskan pembangunan itu dari aspiration saja, tapi juga harus ada aspek reality. Nah, dari sini kemudian muncullah realisme. Nah, bagaimana dengan kemunculan realisme? Apa akibatnya buat idealisme atau liberal klasik? Ya, terjadi perdebatan yang cukup sengit antara kedua kubu ya, antara liberalisme dan realisme. Satu kubu atau idealisme atau liberalisme disebut sebagai kubu yang optimistik terhadap perdamaian. Nah, realisme disebut sebagai kubu yang berseberangan, yang melihat bahwa peperangan atau konflik itu adalah sesuatu yang natural, sehingga bukan bagaimana menyelesaikannya, tapi bagaimana kita bisa survive di dalam kondisi yang seperti itu. Nah, dari perdebatan ini memang banyak yang bilang bahwa realisme jauh lebih mengungguli ya di dalam great debate tersebut. Ya, dibantu oleh fakta-fakta tadi ya, di mana LBB kemudian fail ya, Amerika Serikat tidak ada di situ. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat realisme seakan-akan kelihatan lebih unggul di dalam perdebatan itu. Nah, realisme kemudian menjadi cukup dominan pasca itu. Nah, bagaimana dengan liberalisme? Nah, liberalisme bertransformasi ya, bertransformasi sama seperti teori yang lain juga. Realisme juga bertransformasi menjadi neorealis. Nah, idealisme juga bertransformasi juga, atau liberalisme juga bertransformasi juga menjadi teori-teori yang lebih baru. Di antara perkembangannya yang patut kita sebut adalah ya neoliberal institusi yang muncul di era neorealisme cukup populer ya, tahun 1970-an akhir, mulai tahun itu ya. Jadi di saat neorealisme besar ya ada juga neoliberal institusi yang juga besar ya. Mereka kedua teori tersebut terlibat dalam perdebatan besar juga, sama seperti perdebatan yang terjadi antara idealisme dan realisme. Nah, perdebatan idealisme dan realisme tadi sudah kita bahas. Nah, perdebatan antara neorealis dan neoliberal ya paling tidak hampir sama juga ya. Mereka berbicara tentang kemungkinan terjadinya kerjasama atau apa impact dari anarki buat state behavior. Apakah akan berujung pada cooperation atau berujung pada konflik. Nah, lagi-lagi ada dua kubu yang berseberangan ya. Dari turunannya idealisme dan turunannya realisme ini ya. Turunannya idealisme atau liberal institusi tentu lebih setuju bahwa anarki akan berujung pada cooperation. Ya, di situ nanti ada institusi yang mewadahi dan sebagainya. Nah, neorealisme masih sama dengan realisme bahwa anarki akan berujung pada kompetisi antara negara-negara. Jadi itu kira-kira perkembangannya ya, dari liberal klasik, kemudian ada liberal institusi, ada juga neoliberal ya, neoliberal yang lebih identik dengan mazhab ekonomi ya, yang lebih mengusung pada free trade antar negara. Nah, itu juga ada. Jadi ada tiga istilah lah paling tidak ya, liberal atau liberal klasik, ada neoliberal dan ada neoliberal institusi. Yang paling mutakhir ini ya neoliberal institusi itu. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif. Pertama mengenai sejarah, lalu dilanjut dengan tokoh pemikir, lalu ada lagi asumsi dasar, lalu ada contoh teori liberalisme dalam menganalisa HI, lalu
lanjut dengan kritiknya, dan diakhiri dengan perkembangan teori liberalisme pada zaman sekarang. Dan tidak terasa nih Pak, kita sudah sampai di penghujung agenda kita siang hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya dibantu oleh panitia untuk mendokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu. Untuk panitia, apakah sudah siap? Untuk teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini juga boleh menyalakan kamera. Baik. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Al-Fadli selaku pemateri IRED Theory 101 pada siang ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman panitia yang turut membantu berjalannya agenda kita dari awal hingga akhir. Semoga kita semua masih dapat bertemu di lain kesempatan ke depannya. Saya Rizky Saraswasabila selaku MC, undur diri dan meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.